Nah, jadi teman-teman barusan tuh gue terkena apes ya namanya hari apes, nggak lihat hari, nggak lihat tanggal. Dan barusan tuh gue kena apes orderan fiktif. Jadi buat teman-teman nih ya hati-hati ya, banyak sekarang tuh orderan-orderan fiktif, orderan penumpang ya. Tadi tuh gue dapat orderan fiktifnya, orderan penumpang Maxim, argonya itu 8.900 atau bisa dibilang argo kecil ya, argo jarak deket, argo 9.000 atau 10.000 lah. Pokoknya di Maxim itu harga jarak deket itu 8.900. Nah, itu gue kira kenapa gue ambil di Keren tuh karena pertama jaraknya deket, kedua ongkosnya emang ongkos jarak deket murah ya. Gue kira dikirain tuh penumpang biasa gitu, tahunya ternyata penipu ya. Nah udah gitu dikirain tuh penumpang, beneran penumpang yang ngambil penumpang, tahunya si penipu ini meminta untuk beliin rokok, rokok Sampurna Mil sebungkus yang 16 batang yang sama minuman Nescafe ini. Yang apesnya lagi rokoknya gue jatuh lagi ya. Gue dapet cuman ini aja, kayaknya tadi gue pas mau kan di Alfamart kan nggak dikasih kantong tuh, jadi gue masukin ke saku, mungkin si rokoknya itu nggak kemasukin, jatuh juga. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi nanti gue kasih di akhir video ini screenshotannya ya, SS-nya bagaimana tadi kronologisnya dan riwayatnya. Yang pertama tadi beliau tuh dari meminta dari dana talangan buat beli rokok sama beli talangan beli minuman Nescafe ini ya. Kalau buat beli minum rokok gue udah talangin tadi, terus tapi dia yang gue lebih di awalnya sih gue nggak curiga karena emang ada bintang dua ya, terus ada kayak langganan gitu mungkin, terus ya jarak deket lah, argo-argo biasa lah. Gue kira kan oh ini mungkin biasa ya, penumpang biasa nggak nyuruh-nyuruh apa-apa lagi, ternyata taunya ujung-ujungnya nipu gitu. Terus ya udah beliau si penipu ini minta dana talangan lagi, udah dibeli rokok sama minuman Nescafe ini, beliau meminta lagi, minta diisiin saldo saldo uang transfer ke Bank Mandiri. Wah, di situ gue baru curiga bahwa ini penipuan, nanti disuruhnya bla 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 semacamnya lah, pokoknya kayak kayak mirip COD, padahal di pas tiba di lokasi atau tiba di lokasi tujuan orangnya nggak ada, di telepon nggak bisa, di chat nggak bisa, berarti uangnya udah ke transfer ya kan. Makan minumannya udah ya gimana. Terus udah gitu gue tadi sempat laporan ke kantor Maxim, ke kantor Maximnya buat dimintai buat biar si customer yang ini deh yang pesan-pesan kayak gini tuh di blacklist, diblokir ya, walaupun walaupun nggak ada manfaat dan gunanya juga, karena orang-orang penipu itu pasti besok lagi berulah lagi, bikin nomor baru lagi, bikin email baru lagi, ya mau gimana ya. Yang terpenting gue udah laporan, terus kasih tahu kepada semua teman-teman driver ya, hati-hati kalau jika walaupun itu argo deket, jarak deket, penuh customer langganan juga, takutnya menipu gitu. Tapi takutnya kalau yang ada gerak-gerik, kirim-kirim apa namanya, meminta buat isi saldo, itu hati-hati aja. Untungnya tadi gue nggak sempat isi saldo, cuman dibeliin ini aja nih, minuman Nescafe sama rokok Sampurna Mil sebungkus itu aja. Untung aja gue nggak kirim saldo tuh 300.000 tuh, ya nggak ketipu juga tuh untung akhirnya ya. Karena gue udah curiga kalau dia minta dalangan untuk kirim-kirim saldo transfer gitu, berarti gue udah penipu jatuhnya. Jadi sekarang tuh banyak penipuan ya, scam penipuan menjerumus ke para driver-driver Maxim, entah driver Grab, Gojek, semua driver lah. Paling banyak ya rata-rata gue yang dapetin di Maxim aja. Di Maxim udah gue dapat orderan efektif penumpang itu udah beberapa kali ya. 2 kali, 3, mungkin ini yang kelima kalinya ya, gue lupa lagi. Gue sering dapat orderan fiktif penumpang gitu ya, entah itu gue ini fiktif penumpangnya pas tiba di lokasi tujuan orang yang nggak ada, nanti tiba-tiba bakal ada yang telepon mengaku gue admin Maxim ya, seperti itu. Nanti ujung-ujungnya minta kode OTP, kayak seperti itulah, minta laporan bahwa ada bla bla semacamnya. Ya pokoknya buat teman-teman hati-hati, boro-boro mah ya itu teh udah bangun subuh, uang 50.000 itu dicari dari pagi, dari subuh sampai sekarang sore. Nah giliran udah sore kayak gini gue kena apes ya, alhamdulillah kena tipu gitu, karena aduh ampun, untung aja gue nggak transfer itu 300.000 itu.
pendapatan hasil ngojol juga gue itu belum segitu, belum nyampe 300. Ada-ada aja. Ya semoga Allah membalas ya dengan adil ya orang-orang yang seperti itu. Ya gue sekarang buat hari ini ya disyukuri dan apa ya diterima aja lah ya. Ya mau gimana lagi, yang terjadi udah terjadi, yang namanya apa sih ya, mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa dikeluh kesalkan, kita nggak bisa diapain, tapi ya namanya kesal ada dikit ya, dan namanya juga kena tipu ya teman-teman. Nah itulah teman-temannya pelajaran buat kita semua, buat para drivernya. Jadi hati-hati kalau ada yang penumpangnya minta dana talangin dulu, entah itu mau beliin lotek, mau beliin minuman satu botol, satu sasetan, mau beli tentang beli nasi goreng nanti ditalangin dulu, entah. Pokoknya kalau udah kayak gitu triknya, nanti dia minta lebih, minta lebihnya tolong dong sekalian minta ditalangin dulu isi saldo. Nah misalkan minta talangin isi saldo dana, saldo rekening, wah itu hati-hati kalau udah ngejermus minta ke situ teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman ya informasi yang gue berikan di hari ini. Sebenarnya banyak yang gue pengen ceritain tentang masalah orderan fiktif ya, di Shopee juga banyak ya pengalaman gue. Jadi mau gimana lagi ya? Ya hati-hati aja lah ya buat teman-teman. Gue aja kalau ngambil orderan di Shopee itu paling hati-hati banget ya. Tadi sih gue nggak sempet curiga, sumpah nggak sempet curiga teman-teman. Gimana sih kalau dapat orderan yang orderan itu emang ini nggak bakalan nipu gitu. Gue yakin gitu karena gue lihat dari bintangnya, terus dari jaraknya, argonya segini, ya tadinya gue nggak curiga, tapi mau gimana lagi ya. Oke, buat teman-teman selalu berhati-hati dalam berkendara, membawa penumpang, dan hati-hati ya, hati-hati aja, waspada, mungkin rawan begal lalu lintas dan segala macam lah, selalu berhati-hati aja ya. Salam satu aspal, sampai ketemu lagi di informasi-informasi tentang perojolan teman-teman. Bye bye.